Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sesnot. Pada pagi ini saya mencoba untuk membuat catatan tentang gempa yang baru saja terjadi. Gempa magnitudo 6,1, posisinya ada di sini. 6,1 dan kedalaman sumber gempanya adalah 68,3 km. Ini salah satu gempa yang signifikan menurut saya. Magnitudo di atas 6 dan kedalamannya relatif sedang atau kedalaman menengah. Dan kemungkinan kini ada profil dari bagian double subduction, Sangihe dan Halmahera, dan menekan bagian dari Laut Maluku. Kan kondisi di sini merupakan salah satu zona yang sangat aktif tektonik dan banyak sekali gempa-gempa yang terjadi di wilayah sini. Kemudian sebelumnya pada tadi malam kita mendapatkan informasi gempa di daerah Minahasa dan Gorontalo. Saya coba cerita tentang gempa ini secara lebih lanjut lagi. Namun sebelumnya saya ingin masuk ke broadcast yang disampaikan oleh BMKG. Nah, ini gempa yang terjadi pada pagi ini, magnitudo gempanya adalah 6,2. Kemudian terjadi pada pukul 7:43 waktu Indonesia bagian Barat, tanggal 10 Juli 2021. Awalnya BMKG mengeluarkan informasi ini pada kedalaman 10 km sumber gempanya. Kalau kita lihat di sini, gempa terjadi pada pukul 7.43 dan BMKG sudah mengeluarkan informasi pukul 7:48. Jadi sekitar 5 menit BMKG sudah merilis informasi gempa ini. Nah, ini posisi gempanya yang dirilis oleh BMKG, yang tanda bintang ini adalah posisi gempanya. Dan kita lihat di sini ada struktur, ini bagian dari subduksi di Sangihe. Kemudian di sisi timur ada subduksi Halmahera atau bagian dari seleb Halmahera. Dan bagian sini dikenal dengan zona Sangihe double subduction karena ada dua subduksi atau subduksi ganda di Laut Maluku. Kemudian pada pukul 7:51 BMKG merilis lagi gempa. Ini kelihatan gempa susulan 5,8. Dan rilis informasi ini pada pukul 7:55, jadi sekitar 4 menit setelah gempa yang kedua ini. BMKG merilis informasi gempanya. Kedalamannya BMKG mencatat 10 km. Kemudian beberapa menit kemudian BMKG merilis gempanya pada pukul 7:58. Ada 5,1 gempa di sana. Sebentar, saya harus cek ini apakah gempa yang sebelumnya yang diupdate. Kelihatannya tidak. Ini 7:51 kejadian gempanya. Kemudian 5,1 magnitudonya terjadi pada pukul 7:58. Kemudian BMKG merilis pada informasi ini pada pukul 8:03. Jadi 5 menit BMKG sudah mendapatkan informasi awal dari parameter gempa ini. Dan saya coba lihat ini terjadi lagi. Enggak, ini kelihatannya gempa yang sebelumnya. Ini yang gempa 6,2 terjadi pada pukul 7:43. Kita coba masuk ke webnya INATWS. Saya coba masuk ke webnya INATWS. Nah, ini sini yang tadi saya sebutkan bahwa ada 3 gempa yang terjadi. Gempa 6,2, 5,8, dan 5,3. Kita lihat mekanisme fokusnya seperti apa. Saya coba masuk ke halaman mekanisme fokus. Nah, kita lihat di halaman mekanisme fokus, gempa ini terpicu oleh sesar naik. Nah, ini profil dari simbol focal mechanism atau mekanisme fokus dari kejadian gempa. Dan gempa yang terjadi pagi ini terpicu oleh aktivitas sesar naik. Nah, kalau kita lihat di sini kemungkinan sebentar, saya coba naikin ke atas bahwa ada kemungkinan. Jadi yang sebelumnya tadi saya sampaikan bahwa ada struktur di sini. Ini bagian dari Sangihe, kemudian ini bagian dari Halmahera, dan dia menumbuk lempeng Laut Maluku. Jadi ditekan dari sisi timur oleh lempeng Halmahera, kemudian di sisi barat oleh lempeng atau slab Sangihe. Dan tentunya di sini akan terjadi profil yang penumpukan tekanan yang dirilis dalam bentuk gempa.
Saya akan coba masuk ke sebuah paper. Kita coba lihat sebuah paper yang menarik ini. Ini paper yang dipublikasikan, ini lumayan bagus papernya, Neogene Search in Eastern Indonesia, yang dipublikasikan oleh Robert Hall pada tahun 2000. Nah, di sini menceritakan sebuah profil tektonik di Southeast Asia, termasuk Laut Maluku. Nah, di sini ada sebuah interpretasi dari tektonik di Laut Maluku. Nah, ini yang tadi saya sebutkan, ini bagian dari Sangihe Arc, ya. Ini Sangihe Arc, kemudian bagian timur kita menemukan adanya Halmahera Arc yang bagian sini. Ini Halmahera Arc, dan tentunya dia menekan bagian dari Laut Maluku. Dan di sini dikenal dengan Maluku Sea Collision Complex. Jadi tentunya kita bisa bayangkan dari sisi barat ditekan, dari sisi timur ditekan, tentunya di sini akan terjadi akumulasi tekanan yang nanti dirilis dalam bentuk gempa bumi. Dan kita lihat ke bawahnya lagi. Nah, ini profil yang digambarkan oleh Robert Hall dalam papernya. Dan di sini terlihat bagian dari lempeng Laut Maluku yang menekuk di bagian sini, terlihat ada tekukan karena ditekan oleh bagian dari Halmahera Arc. Kemudian di bagian barat ditekan oleh Sangihe Arc. Nah, bagian sini yang banyak sekali gempa-gempa yang terjadi, dan tentunya karena tekanan yang diberikan oleh kedua sisi, ya, sisi barat dan sisi timur. Nah, jika kita lihat kedalaman berdasarkan dari informasi tadi dari informasi USGS, dia menyebutkan kedalaman sumber gempa ini sekitar 60-an kilometer. Saya coba merefer ke dari USGS karena dari BMKG sedang diupdate ya, karena 10 km juga bisa kemungkinan di sini di gempa-gempa 10 km, berarti gempa-gempa yang terjadi di sini kalau 10 km. Ya, kalau kita merefer ke BMKG berarti gempa di bagian dari lapisan permukaan ya, dari Laut Maluku. Tetapi kalau seandainya kita lihat dari mekanisme fokus yang memberikan indikasi sesar naik, dan kemungkinan kalau merefer ke USGS kedalaman 60-an, berarti gempanya ada di sini kelihatannya. Dia di slab Laut Maluku atau Maluku Sea Plate, yang di mana di situ terjadi akumulasi tekanan akibat ditekan dari sisi barat dan sisi timur. Jadi dua kemungkinan ini dua-duanya betul ya kalau menurut saya ya. Jadi menurut BMKG di kedalaman 10 km berarti ada di sini, dan di sini juga ada beberapa profil dari sesar naik. Kalau dari USGS adanya di situ posisi gempanya. Dua-duanya kalau menurut saya ada benarnya tapi nanti kita akan coba lihat update dari BMKG apakah tetap di 10 km kedalaman sumber gempanya atau lebih daripada 10 km. Kalau dari USGS, dia sudah confirm di kedalaman lebih dari 60 km. Jadi sekitar 60 km atau 62 km. Oke, baik. Itu sedikit catatan dari saya. Pada intinya bahwa gempa ini gempa yang signifikan. Terjadinya sangat kuat sekali. Kalau kita merefer ke BMKG, 6,2 dan ada 3 gempa, 6,2, 5,8, dan 5,2 gempa yang terjadi di Melonguane ya. Melonguane pada pagi ini. Di sini posisi Melonguane ada di sini. Ini posisi Melonguane ya. Dan posisi gempa ada di situ di laut, dan gempa ini kelihatannya tidak memberikan dampak tsunami ya, karena mudah-mudahan tidak ya. Saya berharap tidak ada tsunami dari gempa ini. Karena 6,2, kalau tsunami biasa di atas 6,5 baru menjadi tsunami. Dan kalau kita lihat MMI di sini, di Sangihe itu sekitar 3 sampai 4, di Tomohon 2, Bitung 2, Boloang Mongondo 2. Ini berdasarkan sumber dari BMKG. Semoga semuanya baik-baik saja dan sehat selalu. Kita mohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk selalu memberikan perlindungan kepada kita, dan salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.